Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Setelah Ding Zhao selesai berbicara, sosok Xiao Yan melesat tegak, melayang ke udara. Seorang diri, ia menghadapi puncak-puncak pohon di sekitarnya. Binatang-binatang itu sangat besar, masing-masing spesies berbeda, jelas berasal dari berbagai ras. Dunia Sanhai sangat luas, dengan ras-ras yang tak terhitung jumlahnya bertebaran di mana-mana. Ini tidak mengejutkan. Raungan dan desisan bergema. Mereka tampaknya mencoba berkomunikasi dengan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tidak mengerti sepatah kata pun. Bisakah kau berbicara bahasa manusia? Xiao Yan sedikit mengernyit dan menggosok pelipisnya, menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Kalian orang luar, ras manusia, apa yang kalian lakukan di dunia Sanhaiku? Beraninya kalian membunuhku. Seorang anggota ras Sanhai sedang mencari kematian, tetapi dia ingin membunuhku. Mengapa aku tidak membunuhnya? Sama seperti kalian ingin membunuhku, aku akan membunuhmu. Ini hanya permainan berburu. Mengapa kalian tidak boleh mati? Xiao Yan mencibir dan berbicara perlahan. Kalian orang luar yang kurang ajar. Ini dunia Sanhai. Bersama-sama, kami akan mencabik-cabik kalian. Seekor kera petir langit meraung, menyerang Xiao Yan. Keempat, kata-kata Zhou Leiting tepat sasaran. Tunggu apa lagi? Ayo serang bersama. Coba kulihat seberapa hebat dirimu, sampah umat manusia. Mata Xiao Yan menggelap. Ia tak pernah membayangkan manusia akan memiliki status serendah itu di dunia gunung dan laut. Kini setelah ia di sini, ia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Hanya dengan menunjukkan kekuatan yang cukup, ia akan memiliki kesempatan untuk mengenal Raja Zhang Langit. Berdasarkan apa yang Xiao Yan ketahui sekarang, jika Raja Zhang Langit dikepung oleh dunia gunung dan laut, ia mungkin dalam kondisi yang buruk. Manusia sedang mengamuk. Kera petir langit meraung, memukulkan tinjunya ke dada. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menghujani Xiao Yan. Guntur bergulung-gulung seperti naga petir. Xiao Yan tak bergerak sedikit pun, membiarkan petir itu menyambarnya. Beraninya ia menolak untuk menangkisnya. Sungguh arogan. Kera petir langit berteriak, dan guntur menyambar tubuh Xiao Yan, namun ia tetap tak bergerak. Kalau begitu kau mencibirku. Xiao Yan mengulurkan tangannya ke langit, dan sambaran petir lurus menyambar, mendarat di telapak tangannya. Ia kemudian melemparkannya ke depan dengan ganas. Tombak pemburu bencana berisi petir sejati langit cerah, yang mengabaikan pertahanan. Meskipun kekuatannya melemah di dunia gunung dan laut, jika dicampur dengan tiga jantung petir, kekuatannya sudah cukup. Tombak pemburu bencana, yang bercampur dengan kekuatan guntur ekstrim, muncul hampir seketika di antara alis Tian Lei Yuan, dengan gejolak merah darah yang melonjak. Tubuh kera petir langit bergetar, dan seluruh kepalanya menghilang dari lehernya. Mata binatang buas lain di sekitarnya tiba-tiba menyipit. Kepala kera petir langit hendak tumbuh kembali ketika sebuah tangan besar tiba-tiba muncul, menggenggam tubuhnya yang besar. Di bawah tangan besar ini, kera petir langit bagaikan binatang kecil yang tak berdaya, memutar tubuhnya. Kelima jari tangan raksasa yang mencengkeramnya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, memutar dan meremas seluruh tubuhnya. Daging dan darah berhamburan, dan tulang-tulang retak dengan suara riuh. Seluruh tubuhnya remuk, darahnya terkuras, dan ia pun terhimpit hingga tewas. Semuanya, selamatkan aku. Jiwa kera petir langit melesat keluar dengan teriakan melengking. Kekuatannya menyaingi dewa abadi, tetapi jiwa serangga pertama langsung dimusnahkan oleh Xiao Yan. Begitu ia meraung, panji penekan jiwa langsung menyerap jiwanya ke dalam bendera bawahan, sepenuhnya menghilangkan kemungkinan untuk bangkit kembali. Sekarang, satu-satunya binatang buas yang tersisa di area sekitarnya adalah puncak-puncak pohon, tanpa terkecuali. Melihat pemandangan ini, reaksi pertama mereka bukanlah menyerang Xiao Yan, melainkan berbalik dan menghilang. Di ruang ini, tampaknya, kecuali manusia di sini, semua binatang buas lain dapat pergi sesuka hati. Tempat ini seperti akuarium mereka, dan manusia yang masuk seperti ikan yang diberi makan di dalamnya. Xiao Yan kembali ke formasi. Gouyan dan Damo masih dengan marah menyiapkan anjing-anjing terlarang. Jumlah benda terlarang di dalamnya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Ruang yang dituju Sakian penuh dengan lubang, memungkinkannya untuk pergi kapan saja.
Tidak perlu terburu-buru sekarang, kata Gouyan dengan percaya diri. Aku ingin melihat trik apa lagi yang mereka miliki untuk menahan umat manusia. Mereka pasti akan membayar harganya, gumam Xiaoyan, lalu duduk bersila, menunggu banjir berlalu. Sebatang dupa kemudian, langit kembali gelap. Awan berkumpul, membentuk pusaran besar yang berpusat di sekitar Xiaoyan. Dengan raungan yang menggelegar, seberkas cahaya melesat lurus ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapannya tenang. Akhirnya, hasil yang layak. Kemudian, wujud Xiaoyan berubah menjadi pedang yang cepat, melesat keluar, berubah menjadi pelangi panjang dan bertabrakan dengan sinar itu. Saat tumbukan itu terjadi, terdengar bunyi gedebuk yang berat dan teredam. Sinar itu tiba-tiba datang, dan Xiaoyan menangkisnya dengan kekuatan fisiknya. Di ujung sinar cahaya itu, seekor banteng iblis guntur dan kilat menyembur keluar dari rahangnya, menyemburkan sinar yang penuh dengan kekuatan penghancur. Xiaoyan hanya bisa menahannya, kekuatan seperti itu tidak cukup. Xiaoyan mengangkat tinjunya dan melepaskan semburan kekuatan dari pinggangnya. Meskipun tak terlihat, kekuatannya sungguh mencengangkan. Dalam sekejap, sinar cahaya itu meledak, membuat banteng iblis itu terpental mundur. Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakangnya, tinjunya kembali melontarkan semburan guntur dan kilat. Banteng iblis itu tiba-tiba berbalik, tanduknya memancarkan kilatan cahaya hitam saat ia menerjang Xiaoyan. Tabrakan itu disambut dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Setelah suara tabrakan, banteng itu terlempar ke belakang, tetapi hanya banteng iblis guntur dan kilat yang terlempar kembali. Xiaoyan berdiri tegak, memegang setengah tanduknya di tangannya, dan menatap banteng iblis itu dengan acuh tak acuh. Tendanganmu sepertinya agak terlalu rapuh. Bisakah seseorang berbicara bahasa manusia? Xiaoyan mengerutkan kening dan berteriak. Banteng iblis petir meraung marah sebelum menyerang Xiaoyan lagi, bagaikan meteorit hitam. Serangannya sederhana dan brutal, sebuah bukti kebanggaannya akan kekuatan fisiknya. Namun Xiaoyan tidak memberikan keuntungan apapun. Benturan ini membuatnya merasa kesal, namun dendam ini terpendam. Tinju Xiaoyan menghantam banteng iblis petir, tubuhnya tetap tak bergerak. Seluruh tubuh banteng iblis petir bergetar, dan kaki satunya patah berderak. Sambil memegang kedua kaki di tangannya, Xiaoyan mengamati bahwa kedua harta karun ini, seperti Zailai, dapat menampung kekuatan guntur. Ia berterima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyimpannya di dalam cincinnya. Pada saat ini, ketakutan melintas di mata banteng iblis petir. Kekuatannya tidak rendah, bahkan lebih kuat dari kera guntur langit. Namun, jelas bukan penolongnya. Niat membunuh terpancar di mata Xiaoyan. Karena ia sudah menyerang, yang terbaik adalah membunuhnya. Tepat saat ia hendak menyerang, Xiaoyan tiba-tiba merasakan sebuah tinju melayang dari kehampaan di depan matanya, mendarat di dadanya. Teng Xiaoyan langsung terpental. Dengan hanya sedikit energi dan darah yang mengalir, ia sengaja mengabaikan tubuhnya dan menunggu penyerangnya muncul. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.